Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Gimana minggu lalu kalian udah belajar apa aja nih? Oke, nah sebelum masuk ke materi, ibu mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini nggak masuk? Oh iya, iya. Untuk kelas kali ini masuk semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum lanjut ke materi, minggu lalu kalian belajar tentang apa nih? Ada yang belajar tentang flora fauna, belajar tentang sumber daya yang ada di laut, belajar tentang batuan, belajar tentang apa aja nih? Belajar tentang diferensiasi sosial. Banyak ya, itu tuh eh, masih berhubungan dengan materi yang akan ibu sampaikan kali ini, yaitu mengenai lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Nah, sebelum mulai, ibu akan memperlihatkan dulu tujuan kalian untuk belajar ini itu apa sih? Nah, tujuannya itu siswa memahami pentingnya lingkungan sebagai tempat hidup semua makhluk serta menjaga keberlanjutan di bumi. Nah, kemudian masuk ke materi nih. Yang seperti kita ketahui, lingkungan itu adalah tempat di mana semua makhluk hidup tinggal dan berinteraksi. Terdiri dari komponen biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ada abiotik, tanah, air, udara, dan cahaya, dan suhu. Nah, lingkungan yang seimbang sangat penting agar kehidupan di bumi ini dapat berlangsung terus-menerus. Karena kalau misalkan salah satu komponennya yang ada yang rusak itu akan berakibat fatal gitu ya. Contohnya misalkan dari tumbuhan, contohnya hutan yang ditebang terus-menerus kan itu akan merusak habitat apa? Iya betul, habitat hewan. Terus bakal terjadi longsor karena tidak ada daya serap air gitu ya kalau misalkan banjir. Itu baru satu hutan yang rusak aja dampaknya sebesar itu. Makanya kita harus terus menjaga keseimbangan agar semuanya tetap berjalan. Nah, kemudian ada lingkungan sebagai habitat hidup. Ada yang tahu nggak nih maksudnya apa? Yang di sini yang pertama ada manusia, hidupnya di darat. Yang kedua yaitu ada burung. Burung hidupnya di udara dan di pepohonan. Kemudian ada ikan. Nah, ikan itu hidupnya di air. Nggak mungkin ya kalau misalkan ikan hidupnya di darat gitu kan. Nah, semua makhluk ini saling berinteraksi membentuk ekosistem kehidupan. Ekosistem kehidupan itu seperti rantai kehidupan, dimana contohnya ibu ambil contoh seperti manusia kan perlu oksigen, sedangkan oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan dan tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Nah, contohnya seperti ketergantungan itu yang akan berlangsung terus-menerus gitu ya. Walaupun habitat hidup kita berbeda, contohnya seperti manusia di darat, tetapi eh, hidup air di ikan di air itu akan tetap akan tetap saling berinteraksi gitu. Nah, kemudian ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu contohnya biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, contohnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan abiotik itu yang tak hidup, contohnya air, tanah, udara, cahaya, dan suhu. Kemudian ada produsen. Produsen itu tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan. Kemudian setelah produsen itu ada konsumen. Nah, konsumen ini hewan dan manusia yang memakan tumbuhan atau makhluk lain. Setelah konsumen ada yang namanya dekomporse atau bakteri jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian ada permasalahan lingkungan nih. Seperti yang kita ketahui ya, masalah-masalah di lingkungan itu sangat
banyak sekali ya. Contohnya tuh seperti sampah, seperti ada yang tahu lagi? Banyak sekali pokoknya permasalahan yang ada di lingkungan. Nah, masalah lingkungan yang sering terjadi yaitu penebangan hutan liar atau deforestasi. Eh, ada pencemaran air dan udara, kemudian ada penggunaan plastik berlebihan, kemudian ada bahan kimia berbahaya dalam pertanian, perubahan iklim global. Nah, penebangan hutan liar deforestasi itu contohnya seperti eh, pembangunan yang memakan hutan gitu, contohnya seperti IKN. IKN kan itu mengorbankan banyak lahan di sana. Itu tuh yang tadinya lahan perkebunan menjadi bangunan yang megah tinggi. Walaupun tidak semua yang di IKN itu, walaupun tidak semua yang di Kalimantan itu ditebang gitu, tetapi mereka tuh memakan lahan, menebang hutan gitu, walaupun sudah ada izin. Bahkan sebagian Kalimantan itu akan kehilangan hutannya. Nah, kemudian ada pencemaran air dan udara. Contohnya pencemaran air kayak gimana nih? Contohnya pencemaran air itu yaitu pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Kan limbah itu sangat berbahaya, apalagi limbahnya itu kimia. Jika sudah tercampur oleh air sungai, itu akan mengalir terus sangat jauh. Sedangkan limbahnya itu akan tercampur terus menerus. Kan kita nggak tahu ya air sungai itu akan dipakai oleh siapa, digunakan oleh apa. Kita nggak tahu, kita taunya itu air bersih, padahal itu sudah terkontaminasi oleh limbah yang berbahaya. Nah, contohnya pencemaran air itu seperti itu. Adapun pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini contohnya seperti apa? Nah, betul sekali, contohnya seperti polusi kendaraan. Polusi kendaraan itu termasuk ke pencemaran udara karena Indonesia tuh memasuki ranking tertinggi, tidak tidak paling tinggi, tidak urutan awal, tapi Indonesia tuh rankingnya tinggi gitu uh, di dunia dengan polusi terbesar gitu, terparah. Kenapa kok bisa? Karena Indonesia itu uh, jumlah kendaraannya cukup padat, apalagi di ibu kota. Ibu kota itu hampir seluruh masyarakatnya punya kendaraan gitu, jadi kayak mereka tuh jarang banget menggunakan transportasi umum. Ada banyak, cuman karena transportasinya terbatas, jadi banyak yang memakai kendaraan pribadi untuk pergi ke kantor, ke sekolah, atau kemanapun itu. Jadi polusi udaranya itu terus bertambah, sedangkan di Indonesia eh, belum banyak yang pakai sepeda listrik, atau di Indonesia itu jarang banget yang mau jalan kaki atau naik sepeda karena orangnya malas-malas ya. Kemudian ada penggunaan plastik berlebihan. Nah, contohnya itu seperti kita jadi kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan beli minum botol aqua, kita sehari bisa 3 botol, itu kan sudah berlebihan gitu ya. Satu orang 3 botol sehari, bayangin dikali 1.000 orang sehari itu bisa berapa botol, itu sangat berlebihan. Alangkah baiknya kita menggunakan plastik dengan bijak. Sebagai contohnya, kalian tuh bisa membawa tumbler minum ke sekolah atau ke tempat kerja kalian agar mengurangi penggunaan plastik berlebihan itu. Kemudian ada bahan kimia berbahaya dalam pertanian. Nah, karena sekarang pengennya serba instan, pengennya tuh serba sat, kebanyakan petani saat ini menggunakan pupuk yang berbahan kimia agar tanamannya itu lebih bagus, lebih subur, lebih cepat gitu. Biar prosesnya lebih singkat, mereka menggunakan bahan kimia. Padahal itu bahan kimia tuh berbahaya jika sering sering dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim global ini contohnya sekarang Indonesia sering panas gitu. Kemudian es di kutub mulai mencair gitu. Itu tuh sudah berubah gitu iklimnya. Karena apa? Karena atmosfer yang menipis gitu. eh, Atmosfer menipis, jadi kita tuh kayak kepanasan gitu. Itu sangat berbahaya. eh Ulahnya siapa? Ulah manusia. Kemudian ada konsep hidup berkelanjutan.
Hidup berkelanjutan berarti menggunakan sumber daya alam secara bijak dan efisiensi, kemudian menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, memikirkan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Nah, menggunakan sumber daya alam secara bijak dan efisiensi itu contohnya seperti eh, tidak memakai listrik secara berlebihan, tidak membuang-buang air secara berlebihan. Itu eh, kita tuh sudah menggunakan sumber daya alam secara bijak, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Contohnya apa yang kalau misalkan kalian mau nebang pohon, kalian tuh harus menanam kembali agar tetap tumbuh pohonnya, agar tumbuh kembali. Itu tidak akan ada yang hilang, semuanya akan seimbang. Kalian dapat pohon, tapi kalian pun harus menanam kembali agar seluruh kehidupan di dunia ini tetap seimbang gitu. Kemudian memikirkan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, kalau kita tebang semua pohon sekarang, bagaimana cucu anak kita nanti gitu? Apakah mereka tidak akan membutuhkan pohon? Tentu saja membutuhkan. Maka dari itu, ketika kita ingin mengambil salah satu, kita pun harus membekalinya di masa depan agar pohon itu tuh tidak hilang, akan tetap tumbuh, akan tetap utuh gitu. Seperti itu. Kemudian ada upaya hidup berkelanjutan. Nah, upaya hidup berkelanjutan ini yang pertama itu ada air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hemat air dan listrik, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, memisahkan sampah organik dan anorganik. Seperti yang kita ketahui ya, hemat air dan listrik itu sudah menjadi sudah harus ditanamkan pada diri kita. Kalau misalkan kita nggak hemat air, gimana kalau kita kekurangan air bersih? Kalau nggak hemat listrik pun tidak baik ya. Kemudian menanam pohon seperti yang ibu katakan tadi, menanam pohon untuk generasi yang akan mendatang. Kita tuh harus tanggung jawab, apa yang kita ambil harus kita kembalikan kembali gitu. Jangan kita ambil terus kita nggak tanggung jawab nih, udah dibiarin aja pohonnya. Terus bagaimana generasi yang akan mendatang? Kemudian ada mengurangi penggunaan plastik. Contohnya seperti tadi yang botol minum, kita bisa menggantikannya dengan tumbler. Jadi kita bawa minum sendiri dari rumah atau kalian mau mengisi ulang di tempat umum jika ada, tetapi jangan menggunakan botol plastik yang sekali pakai. Tumbler itu kan sifatnya tidak yang sekali pakai. Tumbler tuh akan terus dipakai dengan jangka waktu yang sangat lama, tergantung dari kualitas tumblernya, rusak atau tidaknya. Itu tergantung pemakaian kita. Kemudian pisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, hal sekecil ini pun di negara kita masih sangat sulit gitu ya dilakukan. Karena manusia itu sifatnya jarang gitu ya ibu temuin di sekolah-sekolah yang mau memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Padahal tidak susah, kalian tuh tinggal memasukkan, misalkan kalian daun, tinggal masukkan ke organik, sedangkan ke plastik masukkan ke anorganik. Itu tuh mereka tuh tetap bodoh amat gitu, tetap tidak peduli, yang penting masukin di sampah. Padahal dengan memisahkan sampah itu sangat memudahkan untuk di olah kembali gitu kan, nggak bisa organik dan anorganik disatukan gitu pengolahannya tuh, karena akan berbeda. Karena sampah organik itu bisa dikubur, bisa menjadi pupuk alami, sedangkan anorganik itu sangat sulit diuraikan. Kemudian ada tumbuhan dalam masyarakat. Nah, kalian pernah lihat bank sampah nggak? Bank sampah di lingkungan tempat tinggal kalian. Bank sampah itu seperti sampah yang dikumpulkan kemudian dikirimkan ke suatu tempat yang membutuhkan. Kemudian reboisasi, menanam kembali hutan. Nah, seperti yang ibu tadi katakan tadi, kita tuh harus menanam kembali jika kita mau mengambil salah satu pohon aja di hutan. Kita tebang, tapi kita tanam kembali. Nah, seperti itu. Kemudian ada edukasi dan kampanye lingkungan. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Bagaimana ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah ibu jelaskan barusan? Nah, jadi lingkungan itu
adalah tempat hidup semua makhluk hidup, terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Keseimbangan lingkungan ini sangat penting agar kehidupan di bumi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Karena kerusakan lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan, dan perubahan iklim dapat mengganggu habitat serta kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya itu hidup berkelanjutan berarti menggunakan sumber daya alam secara bijak, hemat, dan bertanggung jawab demi menjaga keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian ada setiap individu memiliki peran untuk menjaga lingkungan. Mulai dari tindakan kecil seperti menghemat air, menanam pohon, hingga ikut program daur ulang dan penghijauan. Bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran kelas hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.